Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Al-Kadri dengan NIM B10111181053. Kali ini saya akan menunjukkan video pembuatan materi tentang praktek moving average, exponential smoothing, dan juga dekomposisi. Baiklah, mari kita lanjutkan ke video prakteknya. Baiklah, melanjutkan dari praktek tadi, saya sudah mendapatkan data untuk kita kerjakan. Yang pertama yaitu MA, moving average, dan datanya sudah saya bikin sendiri. Tahunnya dari 2001, 2002, 2003, dan 2004. YT-nya bebas diisi sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Dan lanjutkan MA, saya menggunakan 3 periode, yaitu Januari, Februari, Maret, dan selanjutnya. Jadi mulai dari Maret kita mengerjakannya ya. Average hasil dari langsung ditarik sampai Desember 2003. Oke. Nah, MA nya sudah ketemu. Lalu selanjutnya forecast. Nah, forecast ini pengerjaannya dia di bawah satu baris kolom MA. Berarti satu baris di bawah kolom MA. Pengerjaannya di bulan April. Letaknya langsung saja sama dengan klik terus enter. Nah, ini pengerjaan forecast tepat di satu baris di bawah kolom setelah MA. Tinggal tarik ya. Nah, satu baris forecast. Kurang satu ya sampai di sini. Nah, ini dia. Jadi sama hasilnya MA dan forecast. Hasil akhirnya. Lalu di blok sampai Januari, terus dibuat grafiknya. Nah, ini dia hasil grafik dari pengerjaan tadi, yaitu YT, MA nya, moving average, dan forecast-nya. Terus ini hasilnya. Grafiknya, dan grafik YT itu berwarna biru muda, terus MA berwarna merah, terus forecast-nya berwarna hijau muda. Sekarang kita tes dengan grid tool. Oke,
Gridnya file, open data, user file, tadi atas, praktek, terus cari Excel. Nah, kolomnya saya pilih 3 karena row-nya 2. Oke. Yes. Lalu ini pilih time series. Lalu time series frekuensinya yaitu monthly karena kita menggunakan per bulan. Forward dari 2001 sampai 2004. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Kita samakan dulu hasil dari gridnya. GT nya 50, 60, 70, 80, 190, 100 sama ya. Akhirnya juga sama 160. Terus untuk mengubah namanya kita edit atribut, terus kita ubah namanya menjadi YT. Oke. Nah, sekarang kita grafik gridnya. Variabel, filter, simple moving average karena kita menggunakan MA nya 3, jadi kita tulis 3 saja. Lalu checklist grab original and smoothed series, lalu checklist grab residual or cycle series, lalu checklist save smoothed series as, lalu save cycle component as, lalu oke. Nah, ini dia hasil dari grafik gridnya. Nah, bisa dilihat grafiknya sama dengan apa yang telah kita kerjakan, menampilkan YT dan MA nya sama ya. Baik, ini adalah hasil dari moving average-nya. Baik, setelah mendapatkan hasil dari moving average-nya, sekarang kita pindah ke exponential smoothing. Sebelum saya melanjutkan, saya akan memberitahu bahwa pekerjaan exponential smoothing saya ini kurang baik dikarenakan hasil penghitungan dari Excel saya ini kurang begitu memadai. Dikarenakan jika kita lihat penghitungannya, yaitu saya akan coba beri contoh sama dengan average lalu 0,5 0,5
0,5 lagi dikarenakan 1 dikurang 0,5. Dan coba kita lihat ya. Nah, ini dia hasil yang sangat membingungkan bagi saya. Kenapa Microsoft Excel saya bertuliskan Microsoft will Excel found an error in the formula you enter. Do you want to accept the correction proposed below? Jika saya klik no, maka dia akan kosong hasilnya. Jika saya klik yes, maka hasilnya akan berbeda dan besar. Maka dari ini saya sudah beberapa kali mencoba dan sangat membingungkan, maka saya akan lanjut saja kepada dekomposisi yang telah saya kerjakan dan akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Baiklah, dari dekomposisi pertama-tama kita mengcopy data awalnya, yaitu tahun, bulan, dan YT-nya. Setelah kita copy, kita masukkan ke dekomposisi. Terus kita mencari CMA-nya. CMA, apa itu CMA? CMA adalah kita ambil dari 12, yaitu per 12 bulannya, atau setiap tahun itu 12 bulan. Maka kita akan mencari pertengahannya. Setelah mengetahui per tahunnya 12 bulan, kita akan mencari pertengahan dari setiap tahun itu. Yang pertama yaitu kita akan mencoba dari bulan Juni. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan rumus average dari bulan Januari sampai bulan Desember. Dipilih, klik dari Juni, average, totalkan dari Januari sampai Desember, lalu akan mendapatkan hasilnya, ya ini dia. Lalu kita tarik sampai ke bawah, sampai bulan Juni juga tahun 2003. Selanjutnya yaitu CMA 12 juga sama, TR dikali CL. Sebenarnya pengerjaannya sama juga, tetapi bedanya dia di bawah satu baris sebelumnya. Pengerjaannya sama juga, sama dengan average sama pengerjaannya dengan sebelumnya, dan ditarik sampai Juni juga, dan akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Maka selanjutnya yaitu SN dikali IR sama dengan YT dibagi TR dikali CL. Hasilnya ini yaitu kita harus rumusnya yaitu sama dengan YT-nya dari bulan Juli. Kenapa diambil dari bulan Juli? Karena kita mengikuti sebelumnya. Karena sebelumnya bulan Juli, maka ini kita ambil dari bulan Juli. YT berarti C8 dibagi sebelum bulan pengerjaan sebelumnya, yaitu E8. C8 dan E8 dibagi, maka hasilnya akan begini. Kemudian kita tarik saja sampai ke bawah, tarik sampai ikan Juni juga, mengikuti sebelum-sebelumnya. Lalu jika sudah menemukan hasil dari SN dikali IR sama dengan YT dibagi TR dikali CL, kita masuk ke SN1. SN1 apa itu SN1? SN1 adalah hasil dari pendapatan dari sebelumnya, tetapi
dia dibolak-balik bulan dan tahunnya jika ingin memasukkan datanya. Untuk SN1 ini dia menggunakan rumus pada tahun 2002 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Data ini kita ambil dari Januari kita ambil sampai Desember, di copy lalu dipaste ke sini ya, dipaste. Dan jika sudah selesai maka lanjut ke SN2 nya. SN2 nya rumusnya yaitu yang pertama kita ambil dari tahun 2001 dari bulan Juli sampai dengan Desember. Yang ini dia. Yang ini kita letakkan sejajar posisinya dengan bulan Juli, yaitu di sini. Kita copy dari bulan Juli sampai Desember, terus kita pastenya dari sini juga, dari bulan Juli letaknya, disejajarkan. Setelah di copy, dipaste, dan akan sama hasilnya dengan sebelumnya, yaitu ini. Lalu sebelumnya kan di sini kosong. Nah, kita akan mengisinya menggunakan rumus 2003 dari bulan Januari sampai bulan Juni. Kita ambil dari data sini, kita copy, tarik ke bawah sampai Juni, kemudian dipaste dari awal sini, dari bulan Januari juga, mengikuti bulannya. Kemudian paste, dan maka hasilnya akan sama dengan apa yang kita copy sebelumnya. Jika sudah menentukan data dari SN1 dan SN2, maka selanjutnya kita akan mencari rata-rata seasonal faktornya. Rata-rata seasonal faktor itu kita harus membuat tabel baru, kita rata-rata seasonal faktor didapat dari hasil dari SN1 yang pertama dibagi dengan hasil dari SN1 yang kedua. Yang pertama juga, maksud saya yang pertama. Jadi sama dengan mencari rata-ratanya. Rata-rata dari yang pertama dari SN1 dan yang pertama dari SN2. Rumusnya yaitu sama dengan average, kita ambil datanya G2, terus kita ambil lagi H2, lalu sama dengan ini dia hasilnya. Mengambil rata-rata dari kedua data ini. Rumusnya yaitu average. Jika sudah mendapatkan data ini, tinggal kita tarik saja mengikuti sampai 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12 per 12 kita tarik. Dan jika sudah menemukan data ini, maka selanjutnya kita akan menjumlahkannya. Ini adalah hasil dari penjumlahan saya sebelumnya yang sudah saya kerjakan. Dari data rata-rata seasonal factor ini, ke-12 data tersebut jika digabungkan harus mencapai angka 12. Dan hasil yang saya jumlahkan ini belum mencukupi dari angka 12, hanya 11,361. Bisa dilihat 11,361. Maka dari itu saya akan mencari berapa kekurangan dari angka yang saya dapat untuk mencapai angka 12 itu. Dengan rumus di sini sebelumnya saya merumuskan yaitu sama dengan 12 dibagi
atau dengan simbol samping garis miring, terus kita klik ini, lalu sama dengan, maka akan keluar hasilnya yang ini. Maka jika kita perhatikan 11,361 ini kekurangannya untuk mencapai angka 12 adalah 1,056. Ini jika dibagi hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan masih mencari SN-nya lagi, dan hasil yang saya beri nama yaitu SN adjust seasonal. Untuk mencari SN yang ini rumusnya adalah I2, ini hasil dari rata-rata yang pertama yaitu I2 sama dengan I2 dibagi hasil dari ini. Di sini rumusnya sama dengan I2 dibagi I2 dikali hasil dari ini, dari pembagian dari 12 dibagi 11,361. Itu dia. Jika sudah menemukan hasilnya yaitu I2 dikali data ini, maka akan mendapatkan data ini. Kemudian tinggal kita tarik sampai 12 juga, sama seperti sebelumnya di sini. Jika sudah menemukan semuanya data, maka akan kita jumlahkan dan kita buktikan apakah angka dari hasil penjumlahan kita ini mencukupi dan menemukan hasil dari angka 12-nya. Maka akan kita jumlahkan, dan hasilnya sudah saya jumlahkan tadi itu 12 sama. Hasilnya berarti sudah mencukupi, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih 12. Selanjutnya kita mencari SN-nya lagi. Untuk mencari data ini kita hanya perlu untuk membaginya. Dengan cara (12) pertama, setelah kita copy paste di sini, kita mengambil data dari sini 12-nya kita copy, angka 12 tidak kita copy. Ini tidak termasuk ya, dari sini sampai sini saya copy, terus saya masukkan datanya di sini, dan terus berlanjut sampai dengan bulan Desember 2003. Desember 2003. Nah, ini hasil dari yang saya copy dari data sebelumnya. Dari sini sampai sini kita copy paste berulang sampai Desember 2003. Dan jika sudah selesai, maka selanjutnya kita akan mencari deseasionalnya. Deseasional itu didapat dari sebelum melanjutkan ke deseasional, saya telah membuat grafiknya. Grafik dari SN-nya yaitu ini dia. SN ya ini. Setelah saya select datanya,
saya menggabungkan data dari YT. Sebelumnya ini tidak ada data YT dan data decisionalnya, hanya data SN-nya. Data SN, saya gabungkan data YT. Dari sini saya select data dan mengambil data dari YT serta tahun, bulan, maka jadilah begini grafiknya. Setelah mendapatkan grafik dari hasil Grittle juga, saya langsung melanjutkan ke decisional. Decisional didapat dari rumusnya, yaitu YT dibagi SN. YT dibagi SN. YT dibagi SN rumusnya. Maka ini dibagi dengan ini, maka mendapatkan hasil ini. Kemudian masukkan ke grafiknya. Setelah menemukan hasil dari ini, kita tinggal tarik ke bawah saja, samakan dengan data sebelumnya, yaitu sejajarkan. Jika sudah menemukan datanya, maka tinggal kita masukkan ke grafik dengan cara select data dan kita masukkan decisionalnya. Maka akan muncul seperti ini juga. Decisional berwarna hijau muda, SN berwarna biru ini, dan YT berwarna merah. Setelah mendapatkan decisionalnya, kita akan masuk ke TR. TR pertama, saya akan membuat sheet baru untuk mengcopy decisionalnya. Kemudian saya save decisional filenya. Kemudian saya membuka Grittle. Ya, membuka Grittle terus. Kemudian saya mengcopy data time trend, membuka time trend terlebih dahulu, kemudian mode ordinary, kemudian tinggal mengcopy datanya, data yang telah kita copy dari mode ordinary. Dan ini adalah hasil dari datanya. Ini decisionalnya yang tadi. Yang harus kita ambil adalah predictionnya. Sini tinggal kita blok saja. Kita blok prediction, terus kita copy, lalu kita buka ke Excel, kita paste dari atas ini. Setelah kita paste, maka akan muncul semua data yang telah kita copy dari Word tadi, yang telah kita ambil dari Grittle. Muncul seperti ini. Nah, ini dia. Jika sudah menemukan predictionnya, maka kita akan lanjut ke TR dikali SN. TR dikali SN ini TR kali SN didapat dari ini. TR dikali SN data dari ini
YT dikali TR ya. Kali SN ini TR-nya saya menggunakan TR kali SN, jadi ini dikali ini, maka akan menghasilkan ini. Tarik ke bawah dan menemukan total datanya semua. Setelah kita mendapatkan hasil dari ini, saya lanjut ke rumus CL dikali IR sama dengan YT dibagi TR dikali SN. Hasilnya yaitu, cara untuk mendapatkan hasilnya dengan cara YT yaitu data pertamanya C2 dibagi N2 yaitu TR kali SN ini sama dengan C2 dibagi N2, enter, dan akan mendapatkan hasil ini. Lalu tinggal kita tarik saja sampai ke bawah sama. Setelah itu ke berikutnya yaitu CL sama dengan CMA3. Kenapa CMA3? Karena dari data dari sebelumnya moving average-nya saya menggunakan dari 3 periode. Baik, untuk mendapatkan hasil dari CL sama dengan CMA 3 itu dia harus sama pengerjaannya dengan sebelumnya. CMA 3 berarti 3 periode, mengambil dari 3 periode dan pertengahannya adalah misalkan Januari, Februari, Maret. Jadi pertengahannya adalah Februari, maka pengerjaannya harus dimulai dari bulan Februari. Rumusnya adalah average terus diklik 1, 2, 3, maka hasilnya akan mendapatkan ini. Ambil rata-rata dari 3 periode ini. Pengerjaannya dari pertengahannya yaitu Februari, average O1, 2, O3, maka akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian jika sudah mendapatkan hasilnya seperti ini, tinggal kita tarik ke bawah, tarik sampai bulan November juga, Desember 2003 dan Januari 2001 itu memang dikosongkan seperti ini. Jika sudah mendapatkan hasil dari CL sama dengan CMA 3, maka selanjutnya akan ke IR sama dengan CL dikali IR dibagi CL. Sebentar saya zoomkan. Nah, ini dia. Untuk mencari IR, rumusnya adalah ini dari hasil dari CL dibagi mencari rata-ratanya hasil dari CL ini. Jadi O2 sama dengan O2 dibagi P2. Rumusnya saya ulangi sekali lagi, sama dengan O2 dibagi P2, maka akan mendapatkan hasilnya ini. Jika sudah mendapatkan hasil ini, tinggal kita tarik saja ke bawah, tarik.
menyamai dengan hasil ini sebelumnya disejajarkan. Nah, jika sudah selesai, kita akan ke yang terakhir, yaitu YT sama dengan SN dikali TR dikali CL dikali IR. Bagaimana rumusnya? Yaitu saya mengerjakannya menggunakan rumus hasil dari SN dikali TR dari projection, terus dikali ini CL, hasil dari CL dan YT nya. Rumusnya yaitu K2 dikali M2 dan dikali O2. Kenapa demikian? Mengapa seperti ini? Dikarenakan memang seperti ini dah rumusnya. K2 menyejarkan dengan nomornya 2, K2 M2 sama O2 sama dengan rumusnya, yaitu K2 dikali M2 dikali O2. Maka enter, hasilnya seperti ini. Jika sudah menemukan hasilnya, tinggal tarik saja ke bawah, samakan dengan sebelumnya, sejajarkan. Dan hasilnya akan kita lihat YT awal dan hasil YT akhirnya. 50 YT awal, 50 YT akhir. Kita lihat hasil akhir sebelumnya November 23 150, dan ini 150 juga sama ya. Dan 2003 Januari 50, ini 50 juga. Nah, itu berarti penghitungannya selesai dan tepat, benar. Baiklah, sekiranya hanya itu yang dapat saya kerjakan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dikarenakan eksponensial saya tidak bisa menghitung total. Entah mengapa sudah saya rumuskan seperti ini, dia tidak memproses hasil dari penjumlahannya dan pengaliannya. Ini adalah dekomposisi. Moving average-nya juga sudah selesai dekomposisi dari awal sampai akhir. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kekurangan yang telah saya kerjakan mohon dimaklumi. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.